Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan saya Sutrisno, kita di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang database MySQL. Nah, untuk databasenya sendiri, kita pakai aplikasi SIMPP untuk servernya. Ya, teman-teman yang sudah install, silakan buka untuk kontrol panelnya. Kemudian di start untuk Apache dan MySQL. Nah, kemudian kita masuk ke command prompt. Nah, di command prompt ini kita akan masuk ke foldernya, kemudian kita masuk ke folder xampp, backslash folder MySQL, dan juga folder bin. Kemudian MySQL, menu, root, kita akan membuat database baru, tapi sebelum kita buat database baru, rencananya saya akan membuat database pesantren. Nah, kita akan cek database yang sudah kita buat, so databases. Database pesantren belum ada, jadi kita akan membuat database dengan nama pesantren. Oke, kita sudah membuat database dengan nama pesantren, kemudian kita cek database kita sudah muncul atau belum. Database pesantren sudah ya, ini untuk database pesantren. Nah, kita akan masuk dulu ke database pesantren, use pesantren. Oke, setelah itu kita akan membuat tabel di dalam database pesantren. Tabelnya misalkan saya akan membuat tabel santri, create table santri. Nah, di tabel santri sendiri nanti kita akan membuat ID santri dengan tipe data integer misalkan. Kemudian kita buat lagi nama santri, kemudian tipe datanya varchar, misalkan lengthnya atau panjangnya 50, nama santri, varchar panjangnya 50, kemudian alamat, varchar juga, panjangnya 50 juga. Kemudian nanti misalkan ada tambahan foreign key ID wali integer. Kita tutup titik koma. Oke, kita sudah membuat tabel santri dengan field ID santri untuk tipe datanya integer, kemudian nama santri, tipe datanya varchar 50, lengthnya, kemudian untuk alamat varchar juga 50, ID wali integer. Kita cek hasilnya, santri. Oke, kita sudah membuat tabel santri di sini. Field-fieldnya ada ID santri, tipe datanya integer, kemudian nama santri, alamat, dan ID wali. Oke, kita akan lanjutkan di tabel wali misalkan. Kita akan buat misalkan create table wali. Di tabel wali itu nanti kita pakai ID wali. Kemudian integer juga. Kemudian nama wali, varchar sebanyak 50. Kemudian alamat varchar sebanyak 50 juga. Tutup kurung, titik koma. ID wali, nama wali, alamat. Oke. Kita coba tes DSC wali. Oke. Nah,
Sudah selesai kita apa namanya membuat tabelnya. Kemudian di sini ada yang ketinggalan. Jadi kita pengen ada primary key. Untuk primary key-nya di ID wali, untuk yang di tabel wali, dan di ID santri untuk yang di tabel santri. Kita tambahkan primary key dengan cara alter table. Tabelnya apa? Tabelnya santri. Add primary key. ID santri tadi. Untuk apa namanya? Field-nya. Add table santri. Alter tabel santri. Add primary key di field ID santri. Oke. Nah, coba kita tes. Nah, di sini sudah muncul ID santri, sudah primary key juga. Oke, kemudian kita akan melakukan hal yang sama di tabel wali. Oke, ganti ID wali. Tabelnya tabel wali. Oke, tabel alter, table, add primary key di ID wali. Di tabel wali gitu ya. Oke, kita tes. Nah, sudah. Di sini sudah ada ID wali, primary key juga. Oke, kemudian di sini saya pengen ganti juga ini tipe data ya. Tipe data yang sebelumnya ID wali ini integer kita ganti jadi char. Kenapa char? Karena biasanya untuk ID, ID seperti itu panjangnya sudah fix gitu. Jadi misalkan panjangnya sebanyak 4 atau 5 gitu. Jadi sebaiknya pakai char. Tapi kalau panjangnya beda-beda, misalkan kayak nama itu kan beda-beda untuk panjang karakternya. Oke, gimana caranya untuk merubah eh, apa namanya tipe data di satu tabel gitu ya? Jadi kita pakai perintah alter lagi, alter table, tabelnya apa? Tabelnya santri, kita modify ID santri ke dalam tipe data char, panjangnya lengthnya 4. Oke, ini juga sama, table wali, modify ID wali, char 4. Kita tes santri. Oke, sudah berubah. Kemudian wali. Sudah berubah juga. Oke, kita akan masukkan sekarang untuk apa namanya input data. Untuk input data kita bisa pakai, misalkan saya pengen input sebanyak 5 data gitu ya di tabel santri. Insert into santri, value-nya value-nya apa? Value-nya misalkan yang pertama, kan ini untuk ID ya, ID-nya misalkan S001, karena lainnya tadi 4 kan. Kemudian ini namanya asal aja. Kemudian ini asalnya dari Bogor. Kemudian untuk ID wali misalkan W001. Oke, nah ini kita rubah aja. 2, ini misalkan dari Bekasi. A kita rubah jadi B, ini jadi 2. Dan 3, misalkan jadi Bogor, MC,
S003. Oke, dari pabrik. Oke, kurang satu lagi. Oke, jadi kita sudah rubah datanya eh, untuk apa namanya? Untuk record yang nomor satu itu S001, namanya A, alamatnya dari Bogor, kemudian ID santri, ID walinya W001. Oke, kita enter aja. Oke, kita akan lihat select bintang atau kita akan melihat semua itu maksudnya select bintang from santri. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ternyata ID wali tidak bisa dimasukin data. Karena apa? Kita coba lihat lagi. Di sini ID walinya pakai integer. Sementara kita tadi masukin datanya itu pakai string ya. Jadi kita rubah dulu. Ya, kita akan merubah dulu untuk ID wali yang sebelumnya integer menjadi varchar ya. Menjadi char aja. Santri, kita alter tabel, santri, modify ID wali. Menjadi char. Kita coba cek santri. Oke, sudah. Kemudian kita akan merubah tabelnya menjadi merubah datanya. Kita coba select bintang from santri. Oke, kita merubah untuk ID walinya menjadi W001, W002, W003 dan lain-lain. Update, misalkan di santri, set ID wali, ID wali eh, sama dengan W001 where ID santrinya S001. Nah, coba kita cek. Sudah berubah. Oke, kita rubah. Ini jadi 2. Ini 2. Oke, kita sudah merubah semua. Kita coba cek. Select bintang from santri. Jadi sudah ada datanya. Ada ID santri, nama santri, alamat, ID wali sebanyak 5 record. Nah, kemudian kita akan masukkan data di dalam apa? Di dalam tabel wali ya. Di tabel wali, kita coba cek dulu. Sudah saya masukin atau belum? Select bintang from wali. Oke, belum ada datanya. Kita akan masukkan seperti tadi. Eh, insert ya.
insert into wali values-nya. Kita bisa masukkan yang pertama. Oke, kita cek lagi datanya. Sudah masuk semuanya. ID wali, nama wali, sama alamat. Nah, kemudian kita misalkan pengen merubah untuk nama walinya ini, yang sebelumnya nama walinya A menjadi misalkan, nah ini kan A semua ini ya. Ini harusnya B ini. Gimana cara merubahnya? Kita bisa update, kita update wali, kita set nama walinya eh, menjadi B yang di ID wali W002. Kita enter, kita coba tes. Nah, sudah berhasil untuk datanya. Kemudian untuk di alamatnya yang di santri, misalkan kita atau di wali ini kita pengen rubah, misalkan yang di A ini misalkan dari Bekasi misalkan. Kita bisa update wali, set alamat sama dengan Bekasi, where ID wali sama dengan W001 titik koma. Kita coba tes. Nah, ini W001 sudah berubah jadi Bekasi. Nah, saya ingin menampilkan, misalkan tadi select bintang from country. Nah, ini, misalkan saya ingin menampilkan hanya eh, siswa atau santri yang alamatnya di Bogor. Nah, kita bisa pakai perintah select. Kalau untuk select semua kan select bintang ya. Nah, saya pengen menampilkan data santri yang alamatnya Bogor. Oke, ternyata ada dua santri yang alamatnya di Bogor. Nah, nanti teman-teman bisa eh, cari yang lain ya untuk apa namanya, untuk data-datanya atau untuk pelatihannya, misalkan dari Bekasi, misalkan begini juga bisa. Jadi akhirannya yang C. Nah ini, dia di akhiran C, nanti alamatnya Bekasi. Oke. Atau yang awalannya B. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul Bogor, Bekasi, sama Bogor gitu ya. Oke, kita akan menambahkan eh, nilai nilai di tabel santri. Jadi des santri. Jadi santri sebelumnya belum ada nilainya, kita akan tambahkan nilai. Bisa pakai perintah alter table santri add nilai. Nilainya misalkan integer. Oke, kita coba tes. Nah, sudah masuk semuanya. Kemudian kita coba cek select bintang from santri.
nilainya masih kosong. Jadi kita akan update datanya, update data nilai ya. Teman-teman bisa update, update santri, update di tabel santri, set nilainya 9 yang ada yang di ID santri W001. Kemudian ini yang S002, misalkan saya kasih nilai 10. S003, saya kasih nilai dia 9. S004, saya kasih nilai 9. S005, saya kasih nilai 9 juga. Oke, kita tes lagi. Saya lagi bintang from santri. Oke, sudah masuk semuanya nilainya. Ada yang nilai 9, ada yang nilai 10, ada yang nilai 9, ada yang nilai 9, dan ada yang nilai 9. Oke, kita akan menghitung datanya. Untuk menghitung data, kita bisa pakai perintah count. Bisa kita pakai select, count. Kita pengen menghitung semuanya. From country. Jadi, di fungsi count ini, untuk jumlah data kita ternyata ada 5 data. Nah, kita pengen menghitung siswa yang nilainya ada 10. Kita bisa pakai perintah juga, sama, count juga. Kemudian from santri, where nilai sama dengan 10. Nah, di sini terlihat ada satu orang yang nilainya 10. Coba cek yang nilainya 9 ada berapa? Ada 4 orang. Coba yang nilainya 8 ada berapa? Nol. Karena memang nggak ada yang nilainya 8. Adanya 9, 9, 9 sama 10. Oke, kemudian kita pengen melihat nilai yang terkecil ada nilai apa? Berapa aja sih gitu ya? Nilai berapa yang terkecil gitu. Select min, misalkan di nilai from santri. Jadi nilai yang terkecil adalah di 9. Kemudian kita pengen cari nilai yang terbesar di tabel nilai, di tabel santri maksudnya. Ternyata nilai yang terbesar ada di nilai 10. Kalau nilai yang terbesarnya 11 ya repot itu. Berarti nanti nilai yang paling besar 100 kalau nilai yang terbesar 11. Nah, kemudian kita pengen ngecek rata-rata nilai, kita bisa pakai average atau AVG. Di sini untuk rata-ratanya adalah 9,2. Kemudian kita bisa pakai fungsi sum juga, select sum dari santri. Totalnya ternyata ada 46. Oke. Nah, kita lanjut lagi materi selanjutnya. Tadi kita sudah membuat tabel, membuat database, membuat tabel, mengedit field, memasukkan data di field-field kita, kemudian mengedit record juga, menyeleksi dan lain-lain. Kemudian kita pakai fungsi-fungsi yang sering digunain, ada max, min, average, sama sum. Kita akan membuat view, misalkan view hanya menampilkan santri yang alamatnya di Bogor. Misalkan create view di Bogor, misalkan namanya select nama santri. Jadi yang dimunculkan hanya nama santri aja dari tabel santri, where alamatnya like Bogor. Oke, seperti ini. Jadi kita membuat view baru dengan nama V Bogor. Kemudian V Bogor ini
akan menampilkan data ini. Select nama santri. Jadi yang ditampilkan hanya nama santri aja dari tabel santri yang kita pengen nampilin nama santri yang alamatnya dari Bogor. Oke, enter. Kita sudah membuat view baru. Kemudian kita coba lihat view yang baru kita buat. Select bintang from di Bogor. Nah, jadi nama santri yang berasal dari Bogor ada nama A dan nama C. Nah, itu untuk view, kita sudah membuat view. Nanti kalau pengen menghapus view-nya, tinggal drop di Bogor. Kita akan membuat store prosedur. Kita create prosedur. Misalkan santri Bogor lagi. Kemudian select nama santri from santri where alamat like Bogor lagi. Oke, seperti ini. Kita pengen membuat store prosedur dengan nama santri Bogor. Di santri Bogor ini nanti prosedurnya adalah menampilkan nama santri dari tabel santri yang alamatnya di Bogor. Enter. Nah, untuk memanggil eh, prosedur, store prosedur kita bisa pakai call santri Bogor nama prosedurnya ya. Oke. Jadi sama seperti view tadi yang ditampilkan adalah yang call hanya store prosedur dari santri Bogor. Nah, itu sudah kita buat untuk eh, latihan hari ini. Kita misalkan kurang kerjaan, misalkan kita hapus database yang sudah capek-capek kita buat, nggak apa-apa, kan buat latihannya. Nanti kita drop namanya database pesantren, enter. Oke, sudah terhapus tadi data-datanya. Oke. Nah, teman-teman nanti untuk skrip latihannya nanti bisa dilihat dari website saya yang ada di link deskripsi, ada di website sama blog ya. Nanti tinggal dilihat aja skripnya dan silahkan berlatih. Mudah-mudahan latihan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.